Dipastikan itu bukan bersama Yosep Mimin Arigi Abi. Karena apa? Tidak mungkin diberi untuk pulang sama Yosep. Berarti inilah yang selama hari ini kasus Subang berguncang. Entah apakah ada dugaan ada sosok lain yang masih disembunyikan Danu katanya. Kalau Danu sudah menyampaikan semua ya. Hanya kan durasi waktu itu kan dari jam berapa sampai jam berapa. Nah Danu juga sudah pulangnya pagi itu jam berapa gitu loh. Jadi ada kalau sekarang tersebar berita ada peran-peran lain, misalnya ada Oji atau apa itu kita pastikan pada saat Danu ada itu nggak ada. Tapi pada saat Danu sudah pulang kita nggak tahu. Karena Danu pulang itu habis subuh. Sedangkan banyak saksi yang menyampaikan jam 7 kurang aja masih ada gerakan-gerakan yang oke. Jadi kita menghitung hari kasus Subang yang berguncang, ya kita menghitung hari. Tidak ada saksi yang melihat daripada kejadian itu sendiri. Yang kemarin adalah menurut kami adalah waktunya kasus Subang bergoncang, dan itu adalah hari buat kami hari yang bersejarah, bukan sebagai saksi lagi sehingga dia bisa menceritakan dan menceritakan dan mempraktekkan langsung. Ini dari Kompolnas, ya kan? Ditandatangan Pak Dirjen memantau langsung. Kuncinya ada di pelaku itu sendiri. Contoh, pelaku diduga mengetahui ITE forensik atau kriminal forensik. Nah, ITE forensik sudahkah? HP Danu berkomunikasi dengan siapa aja diperiksa. Contoh analisanya, bukankah HP-nya dipulangkan dari keterangan Danu sendiri di rumahnya dengan HP Yoris? Terus bagaimana bisa kasus ini terang beneran? Itu contoh. Ini kita bahas tentunya ya kalaulah GC Danu tetap konsisten dengan ucapannya, berarti kendalanya kita sudah tahu. Apa yang disampaikan penyidik kepada Kompolnas, apa yang Kompolnas sampaikan kepada Rohman, itulah tetap kendalanya kalau tidak ada perubahannya. Khusus untuk menetapkan 3 orang tersangka menjadi terdakwa di pengadilan, yaitu Mimin Arigi Abi. Tentunya ya hasilnya kita sudah paham lah, analisa aja kendala itu. Nanti kita akan lihat pembuktiannya di pengadilannya. Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan. Itu sahabat-sahabat AK, analisa AK. Itu. Jadi AK berpikir pada saat itu ini kasus tidak akan terang benderang. Banyak proses karena ditargetkan adalah Yosep Mimin Arigi Abi gitu. Padahal terdahulu kasus ini tidak ada saksi yang melihat. Ini kan fakta-fakta itu. Berarti adanya pelaku dilindungi oleh saksi. Ini duduk permasalahannya sahabat-sahabat AK. Sehingga kita masuk di fakta-fakta persidangan sangat mencengangkan dalam hati analisa AK. Adanya Waidah bersama Danu itu keterangan saksi di depan pengadilan disumpah itu sebagai alat bukti. Apabila alat bukti keterangan saksi sinkron dengan alat bukti lainnya, misalnya keterangan Danu sebagai terdakwa sebagai pelaku mengatakan apa yang dikatakan Waidah benar, selesai. Berarti Danu dengan Waidah lah saat itu di hari kejadian itu, di mana pada saat itu sahabat-sahabat AK sekitar jam 5.30 atau dikatakan pulang setelah subuh. Kan itu kata PH-nya. Di fakta persidangan jam 5.30 itu setelah subuh. Sedangkan sahabat-sahabat AK korban dinaikkan setelah matahari siang, kurang lebih jam 6.30 baru selesai. Di sanalah di kronologisnya Danu mengatakan dengan Yosep, padahal Yosep tidak ada di sana. Ada keterangan saksi, ada cat, itu dikesampingkan. Silahkan semua kesampingkan. Bahkan Danu dengan Waidah dikesampingkan juga. Bagaimana kasus ini mau terang benerang kalau terus mentargetkan Mimin Arigi Abi. Kata Mimin Arigi Abi hampir sebentar lagi setahun sahabat-sahabat AK. Tidak ada. Kenapa? Ini permasalahannya.
di dalam mencari keadilan bukan mencari kesalahan, tetapi mencari kebenaran itu. Kebenaran itu Danulah bersama Wahida sebelum korban dinaikkan. Ini kalau dia faktanya. Kebenaran itu dia yang terjadi. Danu adalah pelakunya, Wahida adalah saksi yang selama hari ini dalam analisa akan menutupi perbuatan Danu. Lihat BAP-nya, di keterangan Wahida sebagai saksi waktu ditanya oleh PH Roman di terdakwa Yosef. Ini yang terjadi sahabat-sahabat AK. Jadi apa yang dikatakan misalnya kasus Subang bergoncang, iya bergoncang saja, tidak menghasilkan apa-apa. Ini fakta. Kalau dia tetap terus mentargetkan Mimin Arigi Abi. Karena apa? Konteksnya Danu bersama Wahida. Ini fakta persidangan. Alat bukti keterangan saksi. Wahida disumpah. Wahida memberi keterangan di depan pengadilan. Dan sinkron dengan keterangan lainnya. Keterangan daripada terdakwa atau pelaku itu sendiri. Pelaku atau terdakwa itu adalah GC. Dia tidak mengungkapkan yang sebenarnya apa yang terjadi. Karena di sana kalau pulang setelah subuh jam 5.30 karena Danu menaikkan korban setelah matahari terang, dipastikan itu bukan bersama Yosef Mimin Arigi Abi. Karena apa? Tidak mungkin diberi untuk pulang sama Yosef. Inilah yang selama hari ini kasus Subang berguncang. Jadi kita menghitung hari kasus Subang yang berguncang. Ya kita menghitung hari terus. Sahabat-sahabat, mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Untuk selanjutnya nanti kita analisa. Tidak ada saksi yang melihat daripada kejadian itu sendiri. Ya. Karena sampai saat ini penyidik belum bisa menentukan memastikan dua alat bukti. Dari MR ini kita mendapatkan beberapa orang yang menurut dia sebagai pelaku dan dilakukan penangkapan. Alhamdulillah hari Senin kemarin adalah menurut kami adalah waktunya kasus Subang bergoncang, dan itu adalah hari buat kami hari yang bersejarah di mana Danu mampu dan berani untuk menyatakan yang sebenar-benarnya, menyatakan bahwa dia adalah bagian dari pembunuhan tersebut, bukan sebagai saksi lagi, sehingga dia bisa menceritakan dan menceritakan dan mempraktekkan langsung apa yang dia lakukan, job desk-nya apa, tugasnya apa yang diinstruksikan oleh tersangka lain. Ya alhamdulillah kami sangat bersyukur Bang. Jadi Ini tertanggal 29 Januari kemarin, Kompolnas. Ini dari Kompolnas ditujukan ke kami dari Kompolnas, ya kan? Ditandatangan Pak Beni Momoto langsung. Saya lihat ini teman-teman. Pak Beni Momoto langsung yang tanda tangan. Nah, saya jelaskan di sini ada kesulitan-kesulitan yang ada hadapi oleh penyidik ketika penyidik laporan ke Kompolnas, ya kan? Lambatnya penanganan perkara tersebut dikarenakan penyidik mengalami hambatan antara lain tidak ada saksi di sekitar TKP nih. Jadi ketika ada orang yang menerangkan keberadaan klien kami di TKP itu bohong. Jelas di sini laporan Polda Jabar ke Kompolnas tidak ada saksi yang melihat di TKP. Nah ini pendek, belum ditemukan benda yang diduga digunakan oleh pelaku pada saat melakukan kekerasan kepada korban. Ini jelas keterangan dari Kompolnas kepada kami yang ditandatangani oleh Pak Beni Momoto bahwa Polda Jabar tidak menemukan alat yang digunakan untuk membunuh korban. Menyerahkan diri menjadi GC. Di sana kuncinya dalam analisa AK adalah pelaku itu sendiri. Siapa pelakunya? Dalam analisa AK tentunya GC. Karena GC adalah bagian daripada pelaku itu sendiri. Kan seperti itu. Sedangkan 4 orang, Yosef, Mimin, Arigi, Abi, sejak awal ditetapkan mereka tidak mengakui. Berarti kuncinya ada di pelaku itu sendiri. Contoh, pelaku diduga mengetahui ITE forensik atau kriminal forensik. Pelaku yang disebutkan. Pertanyaannya misalnya ITE forensik sudahkah? HP Danu berkomunikasi dengan siapa aja? Diperiksa. Contoh analisanya.
Bukankah HP-nya dipulangkan dari keterangan Danu sendiri di rumahnya dengan HP Yoris? Terus bagaimana bisa kasus ini terang beneran? Itu contoh, ini kita bahas yang sudah ada di publik. Kedua, misalnya pelaku menyiram air dan melap, kan pelakunya siapa? Bukankah Danu melap? Jadi konteksnya ada di pelaku itu sendiri dalam analisa Aga, sahabat-sahabat Aga. Di sini sahabat-sahabat Aga tentunya ya kalaulah GC Danu tetap konsisten dengan ucapannya, berarti kendalanya kita sudah tahu. Apa yang disampaikan penyidik kepada Kompolnas, apa yang Kompolnas sampaikan kepada Rohman, itulah tetap kendalanya kalau tidak ada perubahannya. Khusus untuk menetapkan 3 orang tersangka menjadi terdakwa di pengadilan, yaitu Mimin, Arigi, Abi. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, itu tanggal 29 Januari tentunya itu kendala mereka. Lalu kalau tetap bertahan dengan itu, Danu tentunya ya hasilnya kita sudah paham lah. Analisa aja kendala itu. Nanti kita akan lihat pembuktiannya di pengadilannya.